Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusapa Fatimah dari jurusan Pendidikan Biologi Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan mereview kembali materi mengenai gawatan medis yang telah diberikan oleh Ibu Ose. Adapun kegawatan medis ini terbagi menjadi tiga, yaitu trauma, fraktur, dan pendarahan. Trauma merupakan kerusakan fisik yang terjadi pada saat secara tiba-tiba mengalami penurunan energi dalam jumlah yang melebihi ambang batas toleransi fisiologi yang terjadi akibat dari kurangnya satu atau lebih elemen seperti oksigen. Pengertian ini merupakan menurut dari WHO 2014. Adapun cedera yang dapat terjadi itu seperti patah tulang, terkilir sendi, urat sendi dislokan, dan terkilir otot. Berdasarkan skalanya, cedera itu dibagi menjadi dua, yaitu cedera ringan dan cedera berat. Cedera ringan merupakan cedera yang tidak diikuti oleh kerusakan lainnya atau kerusakan yang berarti. Sedangkan cedera berat itu merupakan cedera serius yang diikuti oleh kerusakan jaringan tubuh. Kemudian cedera jaringan juga terbagi menjadi cedera jaringan lunak dan cedera jaringan keras. Nah, cedera jaringan lunak ini yaitu cedera jaringan pada otot dan cedera pada kulit. Sedangkan cedera pada jaringan keras yaitu diskolasi atau patah tulang. Adapun penyebab dari cedera sistem otot terangka yaitu misalnya kayak pada saat olahraga. Nah, misalnya kayak peregangan yang tidak cukup atau gerakan yang tidak benar sehingga terjadinya tergang atau peregangan. Nah, adapun tanda atau gejala dari cedera sistem otot terangka, yang pertama itu misalnya kayak nyeri dan kaku, perubahan bentuk, bengkak, dan memar. Adapun beberapa cara untuk menangani cedera pada kulit, yang pertama yaitu misalnya luka lecet. Luka lecet dapat dibersihkan dengan NaCl kemudian ditutup dengan kaca steril. Kemudian luka jahitan atau luka robek. Nah, luka robek ini dapat dijahit kemudian dilakukan disinfeksi untuk menutup itu dengan plester. Dan yang terakhir itu luka tusuk. Nah, untuk luka tusuk ini harus difiksasi dan dihentikan pendarahannya untuk menghindar, dan yang terutama harus dihindari ini adalah untuk mencabut atau melepaskan benda asing yang menempel pada kulit. Selanjutnya merupakan pembidaian. Pembidaian merupakan suatu cara pertolongan pertama pada cedera sistem muskuloskeletal untuk mengistirahatkan bagian tubuh yang mengalami cedera dengan suatu alat, yaitu benda keras yang ditempatkan di daerah sekeliling tulang. Nah, tujuannya dilakukan pembidaian ini yang pertama untuk mengistirahatkan, untuk mengurangi rasa nyeri, dan untuk mencegah pergerakan bagian tubuh yang cedera, dan yang terakhir yaitu menghindari terjadinya cedera baru. Oke, selanjutnya adalah pendarahan dan shock. Adapun hubungan pendarahan dengan luka adalah luka dapat menimbulkan pendarahan. Sedangkan yang dapat kita ketahui, darah merupakan salah satu organ paling penting yang dimiliki oleh tubuh manusia yang berperan dalam menjaga bagian-bagian tubuh agar tetap kuat untuk menjalankan fungsinya. Adapun jenis pendarahan ada dua. Yang pertama adalah pendarahan luar. Pendarahan luar merupakan pendarahan yang tampak atau terlihat jelas dari bagian luar, sedangkan pendarahan dalam adalah pendarahan yang tak terlihat dan kulit menjadi rusak. Biasanya terdapat memar pada bagian tubuh tertentu. Shock merupakan gangguan sistem sirkulasi di mana sistem kardiovaskular, jantung, dan pembuluh darah tidak mampu mengalirkan darah ke seluruh tubuh dalam jumlah memadai. Nah, shock ini dapat terjadi akibat dari berbagai keadaan yang menyebabkan berkurangnya aliran darah. Adapun manajemen dini pendarahan, yang pertama itu airway control. Pastikan jalan nafas tadi kuat. Yang kedua, breathing control, yaitu pastikan jalan nafas tadi kuat. Dan yang terakhir adalah circulation control, di mana posisi shock dan stop pendarahan. Penekanan pendarahan dapat dilakukan dengan cara penekanan langsung, penekanan dengan jari, kemudian kompres dingin, imobilisasi, dan elevasi.
Kemudian yang terakhir adalah pembalutan luka. Pembalutan luka dapat dilakukan dengan kasa atau perban gulung biasa. Adapun prinsip yang perlu diingat yaitu jangan sentuh luka dengan tangan kotor. Kemudian jangan ada ujung balutan yang bebas melayang. Dan yang terakhir adalah balutan harus menutupi semua luka tanpa terkecuali. Baiklah, sekian dari pemaparan atau materi atau review materi yang telah saya lakukan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.